Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan uh, bahan terkait dengan review literatur dan kerangka pikir. Uh, kita mungkin mulai dari review literatur. Ya, nah ini review literatur itu salah satu bagian penting dari penelitian yang nanti akan sangat mewarnai isi bab 2, ya, bab kajian teori, dan selanjutnya akan menjadi basis dalam operasionalisasi penelitian berikutnya. Kita tahu bahwa alur kerja penelitian itu seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu mencakup langkah-langkah mulai dari problem, lalu kemudian dari problem itulah kita kemudian menetapkan mengkaji teori. Teori-teori ini nanti setidaknya membantu kita dalam menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian dan merumuskan hipotesis. Nah, hasil kajian teori ini yang nanti akan menentukan apa yang akan dilakukan selama penelitian, data apa yang harus dikumpulkan, bagaimana mengumpulkannya. Nah, itu yang selanjutnya menjadi penentu penetapan desain, penentuan prosedur pengumpulan data, analisis data, dan kemudian pada akhirnya kita akan bisa menyimpulkan ya bagaimana status hipotesis dan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nah, hari ini kita fokus dulu pada teori, ya. Review literatur. Ya, sebenarnya ini yang dalam konsep penelitian itu istilah ini yang dipakai, ya. Mereview literatur, bukan hanya mengumpulkan literatur untuk disusun lalu kemudian mengisi bab 2. Mereview, ya. Apa itu review literatur? Nah, ini ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, atau dokumen-dokumen pendukung lain yang menggambarkan kondisi informasi masa lalu dan saat ini mengenai topik penelitian. Ya, jadi ini yang esensi dari ringkasan tertulis atau review literatur. Ya. Nah, untuk apa kita melakukan review literatur? Ya setidaknya ada 3. Ya, kenapa review literatur harus ada? Pertama, dari proses review itu kita akan menginformasikan kepada review literatur itu sendiri menginformasikan peneliti tentang apa yang sudah diteliti, ya, apa yang sudah diketahui, teliti, diungkapkan, dijelaskan tentang bidang yang dikaji, tentang topik yang kita kaji. Sehingga dari situ peneliti bisa mengidentifikasi ide-ide kunci apa yang termasuk, aspek-aspek penting apa yang perlu diperhatikan dan perlu dikaji lagi dalam penelitian ini. Ya, itu pertama, ya. Jadi membantu kita untuk memetakan penjelasan-penjelasan teoretik maupun hasil penelitian terdahulu mengenai ide-ide kunci dan aspek penting dari bidang yang atau topik yang sedang dikaji. Yang kedua, selama proses pencarian literatur, peneliti akan mendapatkan pemahaman tentang keterkaitan antar domain, antar variabel yang dikaji, ya, dan bidang studi. Ya, baik. Jadi setelah kita mengkaji banyak teori, kita akan jadi paham. Ya. Oh, ini kaitannya variabel X dengan Y. Kalau saya mengkaji Y ini kelihatannya ya X yang banyak berkaitan. Ya. Kalau saya menggunakan X ini begini harusnya saya melakukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saat peneliti terlibat dalam pekerjaan atau metode orang lain, ini kan nanti kan, jadi karena dari kajian teori nanti
kajian literatur, itu kita akan terlibat mengamati, membaca, mengkaji apa yang sudah dilakukan orang lain, ya, pada bidang yang sedang kita teliti. Nah, dengan demikian peneliti juga akan memahami bagaimana setiap peneliti sebelumnya mempelajari topik itu. Jadi dalam topik itu jangan hanya melihat judulnya, tapi melihat bagaimana peneliti meneliti, bagaimana dia mengukur variabelnya, apa yang diukur dari variabel Y-nya, bagaimana dia menentukan X, bagaimana dia melakukan X. Ya, intervensi kalau itu intervensi. Nah, demikian kita bisa melihat mana bagian-bagian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mana bagian yang tidak menarik. Ya, mana yang kelihatannya masih perlu dijelaskan dalam konteks lokasi penelitian sama, mana yang tidak. Ya, itulah mengapa kita perlu melakukan kajian literatur. Jadi bukan sekedar mengumpulkan bahan, lalu kemudian copy paste sama sini, kalau sini lalu terbuat dari 10 halaman. Bukan itu. Itu namanya menulis literatur. Yang kita lakukan adalah mereview literatur baru menulis. Ya. Jadi jangan menulis baru mereview. Baca literatur, lalu kemudian review. Ya. Hasil review itulah kemudian yang kita peras, mengambil esensinya, ide-ide kuncinya, lalu kemudian itu yang dituangkan dalam hasil review literatur di bab 2. Ya, itu. Kemudian, nah ini Wilson Habibullah itu menunjukkan 3 ya. Jadi dari review literatur itu, pertama memahami subjeknya. Ini memang yang penting. Jadi kita memahami betul topik-topik penelitian kita. Jadi kalau saya meneliti tentang apa misalnya kecemasan belajar, saya jadi paham bahwa kecemasan belajar itu seperti ini. Ya, bagaimana kecemasan belajar setelah diteliti di berbagai tempat, hasilnya seperti apa saja. Nah, itu kan menempatkan penelitian dalam konteks histori. Ya, jadi sejarah kajian-kajian terkait dengan kecemasan belajar atau stres belajar, kalau saya meneliti stres belajar, itu yang membantu, itu yang saya dapatkan. Kemudian juga memahami struktur subjek kajian. Jadi paham betul ya, seperti apa kajian-kajian yang dilakukan. Ya. Dan juga ini penting mendapatkan kosakata, istilah-istilah kunci tentang subjek kajian. Jadi kalau saya meneliti misalnya tadi stres belajar, istilah kunci apa yang ada di sana? Soal meneliti kepercayaan diri, istilah-istilah kunci apa yang terkait dengan percaya? Apa beda kepercayaan diri misalnya dengan keyakinan diri? Dengan efikasi diri, apa pembedanya? Kalau saya meneliti stres belajar, apa bedanya stres belajar dengan kecemasan belajar? Ya, dengan kemalasan belajar. Nah, ini yang pertama memang menjadi tujuan. Dan kalau Anda tidak dapatkan ini dari review literatur, berarti Anda belum mereview literatur. Anda baru mengumpulkan sejumlah referensi-referensi yang Anda susun, tapi belum direview. Ya, belum direview. Kalau review itu sudah harus sampai Anda mendapatkan pemahaman ini. Ya. Yang kedua, menganalisis ide-ide. Ya. Nah, di sini nanti kita akan mencatat kaitan antar ide dan praktek. Idenya seperti di prakteknya seperti apa yang sudah dibuktikan. Apalagi kalau kita mengkaji penelitian-penelitian eksperimen terdahulu, kita jadi paham betul itu seperti apa penelitian terdahulu itu mengkaji. Kemudian dari situ juga kita menganalisis metodologi utama dan teknik riset yang telah digunakan. Ya. Ketika meneliti stres belajar, ternyata si A menggunakan, ternyata si B menggunakan ini. Ya. Si A mengintervensi dengan cara begini, si B mengintervensi dengan cara begini. Nah, itu sangat-sangat membantu kita sampai ke situ. Lalu mengaitkan ide dan teori ke dalam aplikasi. Ya, ada konsep kunci, misalnya temannya ingin mengembangkan ya
Ini mungkin bagus dijelaskan dalam konteks penelitian pengembangan. Saya ingin mengembangkan suatu model bimbingan karir, pelayanan bimbingan karir berbasis permainan. Nah, bagaimana ini konsepnya? Kita mengatakan permainan-permainan itu sangat memberi kesempatan anak-anak itu gembira. Lalu teori-teori informasi karir mengatakan apa? Nah, ini yang kita kaitkan bagaimana caranya itu kita buat dalam satu struktur kajian. Ya. Lalu berikut itu menemukan variabel penting yang relevan dengan topik. Ya, ini yang kita perlukan. Makanya dulu saya katakan sebenarnya judul itu belakangan, review literatur dulu. Ya. Setelah review literatur kita akan betul itu ini variabel penting yang relevan dengan topik. Stres belajar itu apa yang relevan dengan stres belajar? Banyak anak-anak sekarang mengalami kesulitan belajar dalam pandemi. Apa saja perlu apa itu? Apa saja bentuk kesulitan, bentuk perilaku yang ada dalam kesulitan. Dari sana kemudian kita menemukan saya ingin meneliti variabel ini. Ya. Nah, itu yang kedua ya, di bab kedua itu ada 4 bagian. Yang ketiga mengidentifikasi fokus baru. Ini yang penting sebetulnya, jangan dari sini lalu kemudian saya mau meneliti caranya ini. Ya, ini sudah gampang, sudah ada teorinya, sudah ada instrumennya, sisa saya lakukan lagi. Itu namanya peneliti apa? Peneliti. Ya, sebenarnya bukan peneliti, hanya penduplikasi ya. Karena peneliti itu mengkaji. Ada proses-proses melakukan kajian tertentu. Karena itu harus sampai kepada tahap 3 itu mengidentifikasi fokus baru. Jadi setelah kajian-kajian dari satu tadi memahami subjek, menganalisis ide-ide pokok, ya, sampai kepada menemukan variabel, nah kemudian membangun konteks dan topik penelitian. Baru kita ini, saya ingin meneliti. Ini konteks topik penelitian yang baru. Saya pernah meneliti A, B, C, rupanya ada bagian-bagian yang masih perlu dikaji dari sini. Ya. Kemudian berikutnya membedakan apa yang sudah dilakukan orang dengan yang saya kerjakan sekarang. Ya, ini yang paling sering kita tanya di ujian skripsi dan mahasiswa tidak bisa jawab. Ya, kamu penelitianmu ini, si B sebelumnya juga meneliti, apa sih bedanya? Kalau Anda tidak menemukan bedanya, berarti Anda bukan peneliti. Anda penduplikasi, penyontek. Kalau Anda bisa menunjukkan si teman saya itu atau si peneliti sebelumnya itu meneliti tentang ini. Sama-sama variabel stres belajar, tapi dia menggunakan misalnya teori behavioristik. Saya menggunakan teori kognitif. Apalagi bedanya? Yang sama-sama saya menggunakan rekonstruksi kognitif, dia juga menggunakan rekonstruksi. Tapi saya dalam melakukan rekonstruksi kognitif, ya saya lakukan dengan menggunakan aplikasi. Atau saya gunakan dengan menggunakan media A, media B, media C. Nah, itu misalnya ya. Atau pengelompokannya, cara pengelompokan saya beda. Ya, kalau saya pengelompokannya seperti dia menggunakan kelompok. Minimal itu yang ada di kepala kita. Jadi ada pembeda. Lalu mensintesa dan membuat perspektif baru. Dari sanalah kemudian kita membuat perspektif baru. Sehingga kelihatan bahwa penelitian Anda ini urgen. Ya, urgen dilakukan penelitiannya, meskipun sudah banyak meneliti, tapi terlihat masih sangat urgen untuk dikaji. Nah, inilah kajian review literatur yang sebenarnya ini sudah harus dilakukan sebelum menentukan topik. Nanti memang kalau kita sudah lakukan review dengan baik, maka penulisannya di bab itu akan menjadi lebih terinci, lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, tentu saja untuk mengkaji literatur kita butuh referensi. Kan? Lalu dari mana saja referensi-referensi yang bisa membantu kita sampai kepada pemahaman. Nah, ini dulu langkah umum. Ya, yang harus kita lakukan. Identifikasi dulu istilah-istilah kunci apa ya. Ya. Makanya kalau saya mahasiswa itu guru peneliti itu saya berusaha membantu dia memahami apa sih yang terkait. Nah, lalu baru menemukan literatur yang relevan.
perpustakaan atau sekarang banyak di internet ya. Jadi, evaluasi cara kritis dan pilih literatur yang sesuai. Tentu saja tidak semua literatur yang bisa dipakai. Ada yang memang membahas yang sama tapi tidak valid untuk digunakan. Nanti kita akan lihat yang mana yang valid, mana yang. Kemudian atur literatur yang telah dipilih dan mengabstraksi, membuat catatan pada literatur. Jadi maksudnya begini, kalau kita sudah baca buku kan nanti dari buku A, buku B kan tidak perlu kita membaca misalnya buku 100 halaman, 200 halaman, kalau buku tebal bahasa Inggris, sampai 500 halaman, tentu tidak perlu dibaca semua. Tapi kita lihat daftar isinya mana bagian-bagian yang relevan, nanti kita buat catatan. Ya, jadi kita membuat di bab ini, di bagian ini saya ambil. Nah, saya dulu waktu nyusun skripsi itu menggunakan semacam kertas ya. Jadi, kita bisa membuat kertas-kertas kecil misalnya ya. Jadi seperti ini. Tulis di bagian depan ini apa isi kutipannya ya, dalam buku itu. Lalu kemudian di belakang ini nanti menjadi kita tulis di referensi. Ya, misalnya halaman siapa penulisnya, tahun berapa, judul bukunya, ya, penerbitnya siapa. Kalau di artikelnya di mana, volume dan nomor berapa, halaman berapa. Ya. Ya, sehingga nanti kita tidak kehilangan ini begitu kita membuat. Nah, sekarang lebih enak sebetulnya karena kita bisa membuat di aplikasi-aplikasi yang tersedia. Di laptop juga kita bisa membuat satu apalagi namanya folder-folder khusus tentang isi itu. Saya kalau membuat ini saya biasanya membuat tabel. Referensi ini, kemudian di tengah itu jadi pendapat ya, nama penulis, nama sumber, lalu kemudian di tengah itu kutipan-kutipan apa. Ya, katakan kalau kita sekarang udah banyak juga literatur dalam bentuk elektronik, jadi kita bisa copy paste, masuk ke situ, lalu kemudian di bagian akhir itu di kolom ketiga kita menulis judul sumbernya. Kalau buku lengkap ya, sehingga nanti kalau kita mengutip bagian ini lalu kemudian kita nanti sisa copy paste menjadi daftar pustaka ya, daftar pustaka. Nah, seperti itu kita menstruktur ya. Ya. Lalu tulis tinjauan teori dan melaporkan ringkasan literatur yang dimaksud dalam laporan Anda. Ini nanti ya, jadi kalau sudah diatur. Jadi kalau Anda menggunakan kertas-kertas, Anda boleh mengatur variabel X warnanya apa, variabel Y warnanya apa. Hasil penelitian warnanya apa. Tapi kalau menggunakan folder, Anda bisa memilah-milah. Jadi teori tentang X apa, teori tentang Y apa. Ya, dari sanalah kemudian kita bisa nanti akan mengatur, ini isinya, ini isinya, ini isinya. Itu akan memudahkan. Jadi kerjakan dulu itu. Barangkali memang kita butuh 1 minggu atau 2 minggu, malah ini, atau kurang dari itu tergantung kecepatan kerja Anda. Tapi nanti akan enak, cepat sekali, cepat itu selesai. Cepat. Biasanya kan mahasiswa itu nggak tahu mau bikin apa yang mana karena memang tidak mensistematisasi kerjanya ketika membuat review literatur. Ya. Nah, berikut bagaimana kita memilih literatur. Ya, jadi ada parameter yang biasanya kita pakai karena literatur kan banyak sekali. Apakah semuanya kita ambil? Ya tidak. Pertama, skala waktu. Prioritaskan literatur terakhir. Kecuali literatur yang bersifat apalagi namanya, ya memang ada kajian-kajian, misalnya efikasi diri, ya ahlinya itu memang kan siapa ya, akan selalu kita kaitkan dengan ahli. Jadi ke psikodalisa mau tak mau juga barangkali kita masih akan mengutip pendapat buku-buku lama. Tapi itu hanya 1-2 saja. Yang utama adalah yang terakhir, 5 tahun terakhir. Ada yang katakan 10 tahun terakhir. Itu yang banyak ya. Kalaupun ada yang lama itu adalah bagian dari pendukung literatur
terakhir. Ya, saya biasanya juga tetap mengambil yang lama kalau saya menganggap belum ada penjelasan di literatur terakhir. Tapi kalau ada literatur terakhir, ambil yang terakhir. Ya, jadi kalau ada penjelasan yang sama tentang hal yang sama, meskipun beda hasilnya, ambil yang terakhir. Kemudian cakungkan geografis, kita menentukan dari mana saja literatur itu kita mengambil. Ya, apakah seluruh dunia ini sekarang sebetulnya diinginkan ya. Jadi apa yang terkait saja dengan di Indonesia, Bugis, Makassar saja, nanti kita menentukan. Ya, tentu kalau kajian-kajian yang mau dibuat, pada akhirnya kita membuat artikel-artikel penting dalam cakupan jauh, tentu saja kita akan mengambil. Kecuali pada penelitian etnografi misalnya, memang kita akan meneliti etnik tertentu di Indonesia, tapi ya, kita tidak usah ngambil semua etnik seluruh Indonesia, kita tergantung fokus penelitian. Lalu juga menentukan secara usia tingkat pendidikan populasi kita. Karena ini kaitannya, jadi ketika Anda membahas nanti bimbingan karir, ada kaitannya dengan tahap perkembangan karir, tentu saja kita hanya fokus pada penjelasan-penjelasan yang ada kaitannya dengan, ya, kalau kita anak-anak misalnya, jangan nggak usah kutip itu perkembangan remaja. Ya, di S2 dulu pernah ada yang saya uji seperti itu. Ya, dia meneliti pengembangan karir di SD, tapi menulis teori perkembangan karir remaja tidak relevan. Justru SD-nya yang kurang. Ya. Boleh ditambah dalam satu rentang, ini bedanya, tapi ini anak seperti ini, remaja awal begini, boleh. Tapi yang substantif itu adalah harus ada bagian yang terkait populasi kita. Kalau remaja ya remaja saja, tidak usah orang tua. Kalau orang tua ya orang tua. Artinya kajian-kajian tentang tentang karakteristik dari subjek yang akan kita, dari populasi yang akan kita teliti nanti, itu juga jadi pertimbangan. Nah, jenis literatur apa yang akan kita bahas? Ya, apakah artikel atau apa? Nah, sebenarnya ya saya tidak tahu dari dulu sebetulnya sama menyarankan misalnya mahasiswa minimal ada 5 artikel ya, dari jurnal. Ya, ya kalau dulu saya di Malang di S2 itu sudah diwajibkan ya. Di S2 juga di sini saya kira sudah wajib. Ya, harusnya juga ada artikel bahasa Inggris misalnya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan ketentuan. Tapi kalaupun itu tidak ada, harusnya secara pribadi mahasiswa lah yang memutuskan sendiri, saya ingin menggunakan literatur bukan hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris yang saya tahu. Ya, ada bahasa Arab tidak usah diambil karena saya tidak paham bahasa Arab misalnya. Ada bahasa Cina tidak usah diambil, yang bisa bahasa Inggris. Ada paham sedikit dan bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, nah itu lebih mudah misalnya ya. Jadi peneliti itulah yang menentukan betul itu jenis literatur mana ya. Nah, kaitannya dengan jenis literatur ini penting dipahami. Ya, kaitan dengan tahun misalnya juga. Jadi kita memperhatikan ini ya. Jadi ini standar yang lemah dan standar yang tinggi dalam, jadi dalam apa itu, ketika Anda membuat artikel, maka referensi-referensi yang Anda akan gunakan itu akan terlihat dari apakah Anda menggunakan literatur kualitas tinggi atau literatur kualitas rendah. Ya, mulai dari ini, jadi kalau dari sisi waktu tadi bolehnya. Ya, baru ide-ide awal. Jadi ini rendah nilainya ya. Nah, kalau yang tinggi itu adalah yang 10 tahun terakhir. Ya. Nah, ini misalnya materi-materi awal, paper di website, ya, newsletter, draft, ya baru draft misalnya, makalah yang akan dipresentasikan. Nah, ini rendah. Ya, tapi bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau ini saja berarti kan semua kajian teori Anda itu rendah. Nah, level berikut ini ada indeks yang dipublikasi. Jadi biasanya kan ada makalah-makalah yang disajikan termasuk disertasi, tesis, paper asosiasi profesi, itu sudah lebih baik. Ya, sudah lebih baik, sudah ada di level 2 ya.
itu. Jadi kalau Anda mencantumkan skripsi, ya, disertasi saja, tesis saja ini dianggap kurang ya. Ya tentu kalau kita ngambil disertasi, tesis itu harusnya yang diambil hanya hasil penelitiannya, bukan teori. Karena kalau penjelasan teori Anda ambil di skripsi, tesis, itulah menjadi lemah dia. Ada artinya Anda menggunakan bahan sekunder, ya bahan sekunder. Tapi kalau Anda ngambil hasil risetnya untuk nanti menjadi apa, mengisi penelitian terdahulu, tidak ada masalah, malah ini baik. Ya. Malah ini baik. Ya, itu akan menjadi bahan nanti dalam membuat pembahasan. Ya. Nah, kemudian level berikut ini memang adalah jurnal, artikel jurnal. Ya. Jadi jurnal nasional, regional, wilayah, apalagi internasional. Nah, jurnal sekarang juga itu kan ada level-levelnya. Ya kalau ada namanya jurnal nasional terakreditasi, ada yang belum terakreditasi. Nah, terakreditasi juga punya level, ada 6 level ya. Ada, apalagi namanya, ada yang level 1, 2, 3, ada nama Sinta 1, Sinta 6 terendah, lalu Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Nah, nanti kalau misalnya yang di jurnalnya BK, UN itu sudah Sinta 3, itu lumayan ya, jadi lumayan. Kita juga di BK sekarang sudah mengembangkan jurnal, harapannya nanti bisa masuk kepada Sinta 4, 3, 2, 1 kalau perlu ya. Kemudian ada jurnal internasional. Internasional itu juga nanti ada level-levelnya ya, ada yang diakui, ada yang tidak. Lalu ada buku-buku bukan buku-buku. Jadi ini esai, kemudian buku-buku hasil penelitian. Ya, karena kalau dia ini masuk di atas itu kalau dia buku biasa, ya buku biasa. Jadi buku hasil penelitian. Ya. Nah, kemudian inilah yang di summary ya. Jadi ada beberapa juga summary ini sebetulnya di luar, tapi boleh ya. Jadi ensiklopedia, review riset, handbook, abstrak. Saya juga biasa pakai ini ketika tidak bisa menemukan artikel aslinya. Ya, artikel aslinya. Ya, jadi inilah sumber-sumber yang akan menandai bahwa kualitas review literaturnya bagus dari sisi sumber. Ya, jadi si sumbernya, penjelasan teori yang Anda pakai itu betul-betul menjelaskan dengan baik. Ya, dia menggunakan buku-buku yang ada di sini, lalu kemudian yang terakhir. Nah, ini menurut Libuti dan Blendy. Ya. Dan ini juga saya kira menjadi basis banyak sekali penelitian sekarang. Nah, sekarang kita apa sih isinya? Teori ini penting sekali. Ya, karena kadang-kadang mahasiswa itu menumpuk saja hasil bacaannya, kadang-kadang juga copy paste saja. Ya, karena ada judul temannya yang sama, copy keseluruhan dan mulai dari halaman awal dari bab 2 sampai terakhir. Ya, tolonglah mahasiswa belajar untuk berpikir, untuk bekerja sedikit ya, menggunakan pikiran. Ngapain pikiran dikasih Tuhan pada kita kalau kita tidak gunakan untuk menganalisis ya. Karena tinjauan teori itu menganalisis. Nah, apa isinya sebetulnya ada 3 saja. Pertama tentang Y. Jadi kita memang dalam bab 2 itu harus dimulai dari variabel terikat ya. Kenapa? Karena itu yang menjadi titik masalah kita. X itu bukan titik masalah, itu adalah solusi ya. Jadi variabel Y, kemudian variabel X, kemudian hubungan antara X dan Y, itu saja 3 yang utama. 3 yang utama. Nanti isinya kemudian apa? Di Y itu apa yang perlu? Pertama, apa itu Y? Apa pengertiannya Y? Apa itu stres belajar? Ya, nggak usah terlalu banyak. Karena ini kan ya paling ada beberapa paragraf lalu simpulkan. Karena ini yang terpenting, ada bagusnya kalau apa itu Y juga sudah mengisi gejala Y. Karena dari apa itu Y kemudian kita mendapati gejala Y atau indikator Y. Stres belajar itu apa sih? Apa indikatornya? Apa gejalanya? Apa tanda-tandanya orang yang mengalami stres belajar?
Itu gejala. Untuk apa ini Anda? Ya ini nanti akan membantu kita dalam membuat definisi operasional, tapi tidak persis sama karena nanti kita akan memutuskan kan definisi operasional itu berdasarkan gejala yang ada. Karena itu biasanya juga ditanya dari definisi itu dari mana gejala? Dari mana teori dasarnya kamu mengatakan stres belajar itu adalah A, B, C, D. Nah, kemudian dari sini kemudian juga ini menentukan bagaimana mengukurnya, kisi-kisi variabelnya, indikator-indikator pengukurannya. Ini dari sini, dari penjelasan. Jadi kalau ini tidak ada, berarti ini kan tidak ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Definisi operasional, dari mana dasarnya pengukuran? Definisi itu bukan dari sini ya. Dari gabungan antara apa itu dan gejalanya, terutama dari setelah kita memutuskan. Ya, dari kerangka pikir nanti kita memutuskan, dari gejala-gejala ini dalam penelitian saya akan meneliti. Nah, ini yang sering juga jadi masalah mahasiswa ketika melakukan SSR. SSR itu harus diamati karena itu gejala yang bisa kita ukur hanya gejala yang terlihat. Ya, gejala seperti pemikiran tidak bisa ya. Walaupun dalam definisi operasional, misalnya stres belajar itu ada dimensi kognitifnya, ada dimensi behaviornya, ya, ada dimensi afektifnya. Ya kalau Anda menggunakan SSR, tentu saja Anda lebih fokus kepada behavior yang bisa diamati. Ya. Itulah definisi operasional, tapi tetap ada basisnya dari teori. Nah, nanti Anda menyebutkan di kerangka pikir, ya mengapa sampai mengurangi, katakanlah dari gejala itu ada 5 dimensi, tapi Anda fokus pada 3 dimensi, itu tidak ada masalah, boleh. Yang penting peneliti menyebutkan, karena nanti ketika orang membaca, pembaca akan mengatakan bahwa peneliti ini akan hanya menguji 3 dimensi dari gejala ini. Ya, nah kemudian nanti di pengukurannya itu kan kelihatan. Jadi ini harus konsisten, ya harus konsisten. Tidak boleh ini lompat-lompat, ya karena inilah yang namanya mereview dan memang membantu. Berikut faktor pemicu, faktor apa yang menyebabkan Y? Ya, ini seringkali juga mahasiswa ini sembarang faktor. Ya. Ada banyak faktor yang memicu stres belajar. Tapi terutama yang harus kita lihat itu adalah faktor yang menjadi dasar penetapannya X. Ya, jadi kenapa kita menggunakan rekonstruksi kognitif? Tentu faktor yang ada kaitannya dengan kognisi. Ya. Jangan makanya tadi bedakan antara review literatur dengan menuliskan serangkaian referensi, menyusun referensi dalam satu rangkaian. Karena ini kita tidak sedang membuat diktat, membuat review literatur. Karena itu apa yang kita tulis itu hasil review, ya bukan memindahkan penjelasan orang yang tidak relevan. Jadi direview dulu. Ya, ini saya sudah jelaskan yang lalu pada saat tentang latar belakang, karena ini sebetulnya kalau ini bagus, ini akan memudahkan kita membuat latar belakang. Nah ini juga nanti akan menjadi dasar dari kerangka pikir. Ketika kita membuat kerangka pikir, diawali dari situ. Ya, gejalanya itu seperti ini faktor pemicunya adalah ini. Oleh sebab itu saya menggunakan inilah, nanti akan kita jelaskan di kerangka pikir. Kalau tidak ada itu berarti kita tidak punya kerangka pikir. Nah ini tentang Y. Yang tiga saja, tidak perlu yang lain-lain. Ya kalaupun ada yang lain, ada tambah-tambah saja. Tambah-tambahnya juga hanya terlalu banyak. Kecuali Y-nya. Y-nya banyak. Kemudian X. Ya, ini bagi yang akan mengkaji Y itu dilihat dari kaitannya dengan X tertentu. Ya, X itu kan simbol dari variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi. Apa saja isinya? Pertama ya tentu apa itu X. Ya, dijelaskan. Kalau Anda menggunakan rekonstruksi kognitif, apa sih rekonstruksi kognitif itu? Yang berikut adalah apa gejala X atau bagaimana X itu dilakukan. Jadi kalau penelitian post facto kita hanya menghubungkan CNCD, tentu yang kita lihat gejalanya. Kenapa? Karena kita akan membuat nanti definisi operasional, ya. Lalu dengan nanti akan membuat pengukuran sama di atas ini. Tapi kalau kita eksperimen, itu yang perlu itu adalah bagaimana X, bagaimana melaksanakan X, dilakukan dengan apa.
Ya, tentu saja seperti apa akan melakukan X itulah nanti akan Anda urai. Kalau misalnya X adalah bentuk konseling kelompok, berarti ada 2 X ya. X yang dikombinasi, X yang dibuat itu adalah kombinasi antara kombinasi antara rekonstruksi kognitif dalam wadah konseling kelompok. Ya, nanti definisi personalnya seperti apa, skenario perlakuannya seperti apa. Nah, semuanya ini akan ada kaitannya. Ya, kaitannya. Nah, ini baru 2. Nah, ketiga baru kemudian kita lihat X dan Y. Ya, kita hanya menjelaskan sebetulnya hasil riset terdahulu, bagaimana gambaran hasil riset terdahulu, hasil pemaparan teori terdahulu mengenai pengaruh X terhadap Y. Ya. Bagaimana kalau tidak ada riset terdahulu yang pasti? Kita akan mengkaji riset terdahulu yang relevan. Ya, misalnya kita meneliti sudah 10, tapi sudah 10 belum ada yang teliti. Ya, kita akan meneliti, ada yang teliti sudah 10, tapi tidak ada kaitannya dengan misalnya yang bimbingan. Tidak apa-apa, kita meneliti sudah 10 yang paling dekat relevannya. Karena itu nanti akan menjadi basis dari kerangka pikir. Ya. Kita menyusun kerangka pikir itu berdasarkan telaah penelitian sebelumnya, ataupun pendapat-pendapat, ya minimal pendapat utama ya dari ahli yang didasarkan pada hasil penelitiannya mengenai kaitan X dan Y. Ya. Kemudian ini nanti akan menjadi dasar dari menyusun hipotesis teori. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang harus ada di bab 2. Ya. Bab 2 Anda. Ya. Kalau dilakukan dengan dalam konteks tinjauan literatur yang benar ya. Jadi ada review literatur yang baik, baru kita membuat tulisannya, isinya hanya ini saja. Nggak perlu terlalu banyak, Nanti inilah kemudian setelah kita bagus ini baru kita membuat kerangka pikir. Ya, jadi setelah kita melakukan tinjauan teori, tentu kita menulisnya, dan pada saat yang sama juga sebetulnya kita sedang membuat kerangka dasar dari kerangka pikir yang nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan penting dalam menuliskan review literatur di bab 2. Ya, pertama, sistem penomoran. Kan ada beberapa nomor ya. Ini perhatikan betul itu panduan, karena itu ada sistem penomoran. Yang benar, ada yang salah. Ini kadang-kadang amburadul mahasiswa ya, tidak perhatikan betul. Yang kedua, urutan logis dan keruntutan antar paragraf. Ya, lihatlah seperti tadi. Jadi kalau Anda mengikuti tadi pola-pola yang saya sebut, itulah urutan logisnya. Ya. Kalau ada beberapa paragraf di dalam satu bagian, buat urutan logis supaya nanti pembaca itu membacanya itu mengarah kepada kesimpulan-kesimpulan pemahaman yang benar, runtut ya, logis. Dan yang ketiga ini yang penting, pengutipan. Ya. Karena pasti Anda mengutip, kalau ada literatur review tidak ada kutipannya, itu namanya itu carita saja. Nah, pengutipan yang baik itu akan menghindari klaim plagiasi. Plagiasi itu akan jadi persoalan. Ya. Nah, sekarang ini sedang nanti akan ada penetapan sistem di UNM yang bisa mendeteksi seberapa banyak isi dari skripsi ini hasil dari plagiasi. Ya, biasanya ditoleransi itu maksimal 30%. Ya, kalau lebih dari itu ditolak, ya, tidak bisa ujian. Ya, penting sekali, karena kalau sudah lebih 30% plagiasinya, itu bisa digugurkan skripsinya. Dianggap bukan karya sendiri, dianggap hanya kumpulan dari karya orang yang diakui oleh si
meneliti. Ya, saya kira itu penjelasan berkaitan dengan review literatur. Nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan bagaimana menyusun kerangka pikir. Tapi yang terpenting dipahami dulu review literatur isinya apa, bagaimana mengisinya, dan kenapa kita mengisi dengan pola-pola itu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.